Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar Dr. Yos, Healthy for the Happier Life. Pada sore hari ini kita akan kembali lagi ya membicarakan pada seminar kesehatan awam yang berjudul Gizi Sehat dan Seimbang menuju era New Normal. Pada sore hari ini sudah hadir narasumber, ya, beliau seorang dokter spesialis gizi klinik yang sangat kompeten tentu saja buat membicarakan hal ini. Jadi dengan Dr. Aditya Mulyantari, spesialis gizi klinik, langsung saja kita bahas pada seminar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Eljon dimanapun Anda berada. Ya, hari ini kita mulai lagi ya, setelah mungkin ya 2-3 minggu ya, terhalang karena COVID juga. Ini kemarin sebenarnya si Dr. Adit cuman ada istilahnya ada kesibukan, jadi kita terpaksa mundur lagi ya. Jadi hari ini sih kita baru bisa on air lagi ya untuk sahabat Eljon gitu. Nah ini topiknya kita ngajak pilihkan ya yang istilahnya cocok lah dengan kondisi sekarang, up to date juga ya. Semua orang juga lagi butuh sekali diet sehat seimbang, yang seimbang ya menghadapi new normal nih pada masa pandemi seperti saat ini. Jadi apa sih new normal? Ya new normal ini ya istilahnya kalau dari pemerintahan tuh tatanan baru, kebiasaan baru. Dalam menghadapi pandemi ini kita dipaksa untuk istilahnya beradaptasi. Kita yang istilahnya kita yang berdamai dengan virusnya ya, seperti itu gitu. Dengan kebiasaan baru, termasuk di sini asupannya ya sangat terpengaruh di sini. Nah kalau mungkin definisi dari Dr. Adit, sebentar dulu. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya di sini ya. Maksudnya, nah ini sudah hadir bersama kita nih Dr. Aditya Mulyantari, Magister Gizi dan spesialis gizi klinik. Silakan disapa pendengar Dr. Adit. Oke, sapanya apa nih, sahabat Eljon ya? Iya, sahabat Eljon. Suara saya jelas ya? Dengar jelas ya? Jelas banget. Dengaran. Oke. Halo sahabat Eljon, saya Aditya Mulyantari. Saya adalah dokter gizi klinik yang saat ini berpraktek atau bertugas di Jakarta, di Rumah Sakit Restu Kasih, Jakarta Timur. Terima kasih Dr. Yosa atas kesempatannya, kemudian Radio Eljon, dan teman-teman di radio di Pangkal Pinang, Bangka ya. Nah, gimana dok, langsung dimulai atau? Oke, mungkin ini untuk ini pertanyaan dulu ya, istilahnya saat ini kan untuk menghadapi new normal nih ya, istilahnya kalau definisinya dulu deh, kalau dari untuk new normal sendiri nih apa nih, definisinya dulu, disesuaikan tentunya dengan gizi ya. Ini gimana nih dok? Oke. Jadi sebenarnya new normal sendiri kalau dicari definisi yang jelas ya, maksudnya apakah itu Wikipedia atau dari kamus, mungkin bisa dikatakan nggak ada ya. Jadi ini adalah istilah untuk merupakan normal baru gitu, mungkin bahasa Indonesianya. Nah ini saya kutip, kalau dikutip dari Kementerian Kesehatan yang diungkapkan oleh Bapak Yuri, itu dikatakan bahwa new normal itu hidup sehat, jadi hidup sehat sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Gitu, Dr. Yosa. Seperti itu dok ya. Nah sekarang kalau untuk dari kebiasaan makan, terus istilahnya asupan sendiri, apa sih sebenarnya yang menjadi masalah pada saat new normal ini? Mungkin jadi gini, new normal itu kan seperti yang tadi Dr. Yosa katakan bahwa kita seperti dipaksakan ya dok ya, dipaksakan untuk berdamai, mungkin istilahnya ya, berdamai dengan corona COVID-19 gitu. Jadi keadaannya masih ada, corona masih ada di dunia ini, dan masih banyak penularannya, kasusnya juga belum berkurang,
bahkan bertambah banyak, sehingga sedangkan di Indonesia pemerintah seperti membuat kebijakan untuk kemudian memulai new normal ini saat ini gitu, sehingga kita apa nih yang dari kita sebagai generasi produktif yang kemudian diwajibkan kembali untuk bekerja keluar rumah, yang tadinya di karantina bisa 2 bulan mungkin ya, 2-3 bulan bekerja dari rumah. Nah, di sini karena mungkin perekonomian atau kebijakan lain atau ada pertimbangan yang pasti pemerintah sudah pikirkan sangat baik, sangat matang, sehingga kita harus bekerja keluar sehingga perekonomian bisa berjalan kembali. Nah, pasti ada ancaman ya istilahnya ya, ancaman untuk kita juga bisa tertular gini dok. Jadi nggak cuma petugas medis yang tadinya sebagai orang yang berisiko tinggi, tapi juga masyarakat pada umumnya yang bukan petugas medis juga bisa tertular karena harus keluar, harus bertemu dengan orang lain gitu. Nah, dari gizi, saya sebagai dokter spesialis gizi ingin mengedukasi masyarakat. Mungkin di sini sahabat Eljon di Bangka kasusnya gimana dok? Masih tinggi ya? Masih meningkat mungkin, tapi tidak setinggi di Jakarta pastinya. Nah, gimana tuh kita bisa bertahan gitu dok? Bisa bertahan untuk tidak tertular atau mencegah untuk tertular virus corona. Dari gizi kita bisa memberikan edukasi, pastinya makanan. Jadi gizi itu berhubungan dengan makanan pastinya. Nah, makanan ini bisa meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Gitu. Jadi di sini saya akan sharing zat gizi apa saja atau nutrisi apa saja yang bisa kita konsumsi yang bisa menjaga kekebalan tubuh. Gitu. Oke. Nah, Kak, yang dimaksud nih, kalau secara medis sendiri ya, kalau tentunya kita mengadakan seminar ini ya pastinya juga harus sehat ya, diet sehat udah pas sendiri. Diet sendiri secara medisnya apa sih? Kalau diet itu sebenarnya bukan istilah medis ya. Diet itu pola makan. Pola makan sendiri. Nah, tapi secara ya, yang sehat sendiri dan atau anjuran dari praktisi kesehatan seperti kita ini sendiri sebagai apa ini? Kalau diet ini sendiri apa sih definisinya gitu loh? Jadi pola makan diet adalah pola makan, di mana diet itu bermacam-macam gitu. Jadi yang kita kenal ada yang terkenal sekali itu sekarang diet yang keto atau diet mayo atau Mediterranean. Nah, yang paling dianjurkan, yang paling baik itu adalah diet seimbang. Jadi gizi seimbang, gitu dok. Jadi yang memang jadi ini sebenarnya dalam judul kita nih udah diet sehat seimbang, ini udah yang namanya diet sehat itu diet seimbang gitu, sudah ada jawabannya gitu dok. Gitu. Halo, putus ya? Enggak. Oke. Polanya sendiri sebaiknya kalau ini kan ya kalau saat sekarang kan seperti yang kita ketahui ya seluruhnya susah ya. Dari segi ekonomi kayak gitu ya. Kalau dulu mungkin ya satu sisi sih ada baiknya ya. Jadi makan ya kita bisa di rumah terus, lebih bersih ya, lebih istilahnya lebih sesuai dengan keinginan apa segala macam. Tapi tentu saja yang tidak bisa kita pungkirin ya mungkin satu ketersediaan, baik itu dari kita sendiri gitu loh. Maksudnya mungkin ada beberapa lapisan masyarakat yang nggak mampu beli jadinya. Ataupun ketersediaannya di pasaran sendiri gitu loh. Istilahnya sekarang untuk sebenarnya dengan pola yang seperti ini kita masih bisa nggak sih untuk misalnya yang pada biasanya bisa makan dengan cukup ya dari karbohidrat, protein cukup gitu loh. Ya. Itu
maksudnya kalau keadaan sekarang ini dengan pendapatan menurun apa segala itu masih bisa nggak sih, Dok? Sebenarnya kita cukupkan gitu ya, gitu loh, untuk Um, gizi seimbang. sebenarnya kalau melihat, memang ada beberapa bahan makanan yang kalau dilihat yang biasa diedukasi itu ada beberapa yang sepertinya sulit gitu ya. Cuma kalau mau melihat atau melihat semua sumber makanan ya, sumber bahan makanan itu dengan makanan yang sederhana saja kita juga sudah bisa yang beragam dan bervariasi setiap harinya kita bisa memenuhi sebenarnya, Dok. Jadi nggak perlu yang mahal, nggak perlu yang kekinian. Yang penting semuanya mencakup dari gizi seimbang gitu. Betul, Dok ya. Kalau ini, nah ini saya dikirimin juga nih slide-nya sama Dokter Adit ya. Jadi di sini sih jaga gizi makananku, jaga gaya hidupku. Dan ini sih istilahnya sih bukan hanya kita melulu tentang ini ya, Makanan Dok ya, ya, bukan melulu tentang tentang makanan. makan aja ya. Iya Ini betul. bisa dijelaskan, bisa di-share aja, nggak apa-apa kalau untuk Ini tadi udah belum ya? Belum ya? ya belum kayaknya. Oke, yang ini ya. Sebentar. Sini udah? Sudah ada kan? Udah ada. Udah. Di sini saya slideshow mungkin ya. Ya. Saya. Oke, ya. Jadi yang tadi mungkin sudah kita ngobrol-ngobrol ya, new normal itu sesuai dengan Kementerian Kesehatan, istilahnya suatu istilah baru, di mana kita harus hidup sehat. Nah, ini berdasarkan dari Kemenkes juga, jadi saya mengambil atau mengutip dari Kemenkes RI bahwa di sini untuk hidup sehat itu kita harus jaga gizi makanan dan gaya hidup. Itu jadi harus menyeluruh, Dok, untuk hidup sehat, tidak hanya makanan tapi juga gaya hidup karena semuanya saling mempengaruhi. Nah, ini di sini ada 7 item. Jadi yang pertama yaitu konsumsi makanan bergizi seimbang, yaitu dengan isi piringku. Nah, ini yang kemudian nanti akan dibahas lebih lanjut ya, lebih lengkap. Kemudian juga mencangkup yang kedua dengan membatasi pemakaian gula, garam, dan lemak. Kemudian yang ketiga itu suplemen. Tapi ini disebutkan di sini jika diperlukan. Jadi suplemen multivitamin dari luar yang sebenarnya isinya zat gizi juga, nutrisi juga, tapi jika diperlukan. Nah, kemudian yang keempat, ini harus menghindari rokok dan minuman beralkohol. Kita tahu kan itu juga risiko penyakitnya banyak dan menyebabkan komorbid ya. Kemudian, atau penyakit penyerta, komorbid itu penyakit penyerta. Kemudian yang nomor 5 adalah istirahat yang teratur dan tidur yang cukup. Karena bagaimanapun metabolisme tubuh itu juga dipengaruhi oleh istirahat yang teratur. Jadi kalau kita tidak istirahat atau kurang tidur, itu mengganggu metabolisme. Kemudian yang keenam ada rileks dan kendalikan emosi. Di sini mungkin dengan stres ya, karena stres itu juga akan menyebabkan berbagai kelainan metabolisme juga gitu. Jadi ada berhubungan dengan hormon. Lalu yang ketujuh itu aktivitas fisik atau olahraga. Gitu dan ini harus dilakukan dengan teratur. Nah, di sini yang akan saya bahas lebih dalam tentunya tentang konsumsi makanan bergizi yang seimbang sesuai dengan isi piringku dan kemudian termasuk di dalamnya pasti akan membatasi pemakaian gula, garam, dan lemak jenuh terutama ya. Oke, kemudian ini yang saya tadi sebutkan bahwa nutrisi itu punya peran pada kekebalan tubuh atau imunitas, di mana ini berdasarkan beberapa penelitian yang kemudian dibuat diagram yang menyatakan bahwa dalam keadaan malnutrisi atau keadaan nutrisi yang tidak seimbang, apakah itu underweight atau overweight atau mungkin obese, nah itu akan menurunkan imunitas. Nah kemudian karena menurunkan imunitas sehingga risiko untuk terkena penyakit
itu juga akan meningkat, Dok. Nah, setelah itu karena risikonya meningkat, kita dapat mengalami itu gitu. Jadi mempunyai penyakit infeksi. Nah, dalam keadaan sakit yang kita ketahui juga di COVID-19 itu akan terjadi karena ada virus. Karena virus itu menyebabkan adanya penurunan selera makan, kemudian penyerapan nutrisi yang menurun, kemudian kebutuhan kalorinya meningkat, begitu karena adanya metabolisme yang meningkat, karena ada faktor-faktor inflamasi atau peradangan. Nah, karena faktor-faktor ini menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan energi yang meningkat lagi, gitu. Jadi lebih tinggi lagi yang menyebabkan keadaan ini bisa menyebabkan malnutrisi apabila nutrisi tidak dapat diberikan secara optimal, begitu, Dok. Nah, selanjutnya ini adalah gizi seimbang, suatu piramida di mana menjelaskan bahwa saat ini kita itu menganut empat prinsip dalam gizi itu bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, Dok, tapi gizi seimbang. Jadi 4 prinsip itu yang pertama membiasakan makan makanan beraneka ragam, kemudian membiasakan pola hidup bersih, kemudian pola hidup aktif dan olahraga, serta memantau berat badan. Nah, ini kita bisa lihat yang paling bawah, jadi membacanya dari paling bawah, kemudian apa saja yang diperlukan. Nah, sebenarnya satu slide ini sudah menggambarkan diet sehat seimbang, jadi tidak perlu penjelasan yang lain, tapi secara garis besar ini dapat dijelaskan di sini. Yang paling bawah ini bisa dilihat bahwa kita tuh memerlukan air sebagai kebutuhan ya, kebutuhan cairan itu paling banyak, paling sedikit 2 liter. Paling sedikit 2 liter atau 8 gelas. Gitu. Jadi bisa lebih ya, Dok. Ini pada orang sehat pasti ya. Kemudian selanjutnya makanan pokok. Jadi nanti mungkin di slide selanjutnya atau sebagai informasi bahwa gizi itu terbagi atas 2 ya, ada makronutrien dan mikronutrien. Untuk makro itu besar, jadi nutrien itu makanan, makro itu besar, jadi makanan yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar, itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan kemudian lemak. Nah, di sini yang pertama yang karbohidrat ini merupakan makanan pokok kita ya, Dok. Makanan pokok yang bisa terdiri dari atas 3 sampai 8 porsi. Di sini bisa dilihat nasi, biskuit, sagu, ada jagung, ada roti, dan sebagainya. Nah, kemudian dilihat lagi tuh ke atas, yang paling banyak bukan protein dan lemak, tapi justru sayuran dan buah, Dok. Sayuran dan buah ini harus 3 sampai 5 porsi, sedangkan buah 2 sampai 3 porsi. Kenapa? Nah, di sini yang nanti akan kita bahas bahwa di dalam sayuran dan buah ini mengandung vitamin dan mineral yang mendukung untuk imunitas. Jadi daya tahan tubuh seseorang itu didukung oleh adanya vitamin dan mineral yang merupakan sebenarnya mikronutrien, bukan makro. Jadi nutrien atau makanan yang dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, tapi harus ada. Gitu. Jadi karena dia membantu metabolisme. Iya, Dok. Ya? Itu pengertian mikronutrien tadi. Anda menyebutkan kan makro dan mikronutrien. Ya. Jadi mikronutrien ini sendiri apa? Sebenarnya itu seperti mikronutrien terdiri atas dua. Jadi sayuran dan buah itu mineral dan vitamin. Jadi mikronutrien itu mineral dan vitamin, di mana dibutuhkan dalam jumlah yang kecil, tapi harus ada. Gitu. Jadi itu membantu untuk metabolisme dan kemudian jadi dia membantu makanan pokok, protein dan lemak atau makronutrien itu bisa di metabolisme dengan baik. Jadi bisa digunakan, diabsorpsi, kemudian bekerja dengan optimal di dalam tubuh. Itu perlu mikronutrien. Gitu. Jadi jumlahnya kecil tapi harus ada. Itu sayuran dan buah. Gitu, Dok. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan ya. Selanjutnya yang di atas lagi protein.
Nah, ini adalah makronutrien, jadi dibutuhkan dalam jumlah yang besar karena memang sangat berperan dalam membentuk sel ya. Jadi dia membantu pembentukan sel, jaringan, kemudian antibodi, hormon, enzim pencernaan dan sebagainya. Jadi ini sangat dibutuhkan terutama untuk antibodi, yaitu daya tahan tubuh gitu. Nah, si protein ini bisa menjadi sumber energi, Dok. Apabila si makanan pokok yang di bawah ini itu kurang atau tidak ada. Gitu. Jadi kenapa kita harus makan makanan pokok kalau ternyata protein itu penting banget untuk daya tahan tubuh gitu ya. Mungkin ada terlintas begitu. Nah, si makanan pokok ini melindungi protein itu, Dok. Jadi ketika kita makan si makanan pokok ini sebagai sumber energi cepat, sumber energi utama. Misalkan kita sedang ngobrol sekarang, lari dan sebagainya, itu membutuhkan karbohidrat, makanan pokok yang 3-8 porsi ini gitu. Jadi dengan ada makanan pokok, si protein ini jadi bisa bekerja dengan optimal sebagai yang itu tadi, sebagai menjaga daya tahan tubuh, mengganti sel-sel yang rusak dan sebagainya. Gitu. Dan yang terakhir yang paling pucuk ini yang kecil, segitiga kecil, itu ada gula, ada garam, ada minyak. Dan hanya digunakan seperlunya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Dok, atau kita lanjut lagi nih? Sebentar. Nah, saya mungkin dari Instagram dulu ya. Ini ada pertanyaan. Sebenarnya mungkin kita belum sampai ya, cuman daripada saya lupa ya nantinya ya. Dari ini Siska. Dari Siska K. Ini ya. Selamat sore, Dok. Nah ini tadi sih sebenarnya pada slide sebelumnya Anda ada menambahkan vitamin sih di situ ya. Ada vitamin, ada mineral, apa segala macam ya. Nah, ini kalau sudah minum vitamin C, boleh nggak? Nggak. Jadi buahnya mungkin dikurangin, sayurannya dikurangin, mungkin gitu ya. Apa segala macam vitamin lah. Mungkin secara general, boleh nggak? Dia nggak dikurangin gitu buah-buahannya, sayurnya gitu loh. Jadi cuma minum vitamin aja gitu. Kebanyakan nih Siska ini ibu atau wanita ya. Kebanyakan kan mungkin pengertiannya nanti tambah gendut gitu ya. Nanti kalau udah makan buah, makan ini, minum vitamin lagi, makannya banyak, jadi mungkin kekhawatiran itu ada nih. Gimana? Silakan, Dok. Oke, langsung dijawab aja ya, Ibu Siska ya. Baik, jadi gini, mungkin pengertiannya agak terbalik ya, Dok. Kalau kita minum vitamin kemudian nggak perlu makan bahan makanan sumber lagi gitu. Sedangkan yang sebenarnya edukasi yang utama kami adalah dengan makan bahan makanan sumber yang beragam, kemudian bervariasi dengan apabila buah dan sayuran itu warnanya beraneka ragam bisa dikonsumsi, itu yang namanya suplemen sudah tidak diperlukan gitu loh. Jadi pemikirannya agak terbalik nih. Jadi sebaiknya kita makan yang alami dulu ya, Mbak Siska, Mbak atau Ibu nih. Jadi setelah semuanya diusahakan sedemikian rupa, ternyata kebutuhannya lebih besar, apalagi dengan aktivitasnya mungkin tinggi, kemudian ancaman itu tadi virus corona, takut tertular dan sebagainya. Seperti dalam penelitian itu juga menyebutkan bahwa daily intake atau asupan harian itu paling nggak 200 mg per hari vitamin C. Itu bisa mencegah penyakit atau bisa menjaga daya tahan tubuh gitu. Jadi hanya dengan makan jeruk saja, jeruk 2 itu sebenarnya dengan AKG-nya hanya 75 ya, 75-90 untuk laki-laki, itu sudah terpenuhi, Dok. Atau kita minum jus guava, guava itu jambu merah ya, jambu biji merah, itu juga sudah terpenuhi dari 200 mg per hari itu. Jadi sebenarnya tidak perlu suplementasi gitu. Sebagaimana kita tahu, suplementasi kan juga bukan sesuatu yang alami ya, Dok. Bagaimanapun kita kembali ke alam, kembali ke dasarnya, kembali ke alam ya. Jadi gimana caranya
yang alami dipenuhi dulu, kemudian apabila memang tidak bisa atau terpaksa, baru suplementasi itu digunakan. Gitu, Dok. Jadi, kecuali kalau memang benar-benar tidak tersedia gitu ya, jadi ada kekeringan atau Anda benar-benar tidak bisa keluar rumah atau bagaimana, sehingga yang ada itu hanya suplemen. Nah, itu mungkin bisa, tapi diusahakan sekarang kita masih bisa belanja online dan sebagainya. Alangkah baiknya apabila kita memilih yang alami dulu, baru kemudian suplementasi. Gitu, Dok, saya rasa, Dok. Nah, ini juga mungkin pada slide yang tadi yang pada yang piramida itu juga butuh ditekankan ya, Dok ya, bahwa memang yang nih di sini minyak, gula, ya, garam itu istilahnya berada pada porsi terkecil. Iya, betul. Ya, kan berarti memang kita sudah memang harus mengurangi seperti itu untuk ini sendiri. Nah, sudah itu yang perlu di sini seperti kata Anda tadi, butuh suatu pengikat ya. Nah, jadi ya, di mana komponennya diperlukan itu adalah butuh. Jadi ya kalau saya bisa tangkap dari pembicaraan Anda tadi bahwa memang semuanya ini dibutuhkan gitu loh. Dari mulai karbohidrat. Sekarang kan banyak sekali ya, Dok ya. Oh iya, karbonya stop dulu. Kenapa? Lagi new normal nih, nggak bisa olahraga keluar. Nah, berarti dia udah dia makan apa ya istilahnya tuh makan mungkin makan dada ayam aja tanpa ada masuk mungkin istilahnya karbonya, tanpa masuk sayurnya apa segala macam, karena mereka berpikir macam-macam begitu loh. Nah, ini gimana nih, Dok? Ya, itu tadi, Dok, yang saya jelaskan bahwa sebenarnya mereka punya peranan masing-masing ya, peranan masing-masing dari karbohidrat. Mungkin kita bisa ke slide selanjutnya ya, Dok. Ya, boleh, silakan. Jadi gini, ya, ini jadi yang pertama tadi adalah ini dia. Makronutrien dan mikronutrien tadi yang saya sebutkan. Jadi makro itu ada 3, karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian mikronutrien itu ada 2, mineral dan vitamin. Gitu. Kemudian, nah kita bicara yang makro dulu nih, yang besar-besar ini tadi ya. Kenapa sih harus dipenuhi? Gitu. Kenapa nggak protein aja? Karena kan protein lebih penting untuk daya tahan tubuh. Kenapa harus ada karbohidrat? Nah, ini adalah karbohidrat. Karbohidrat itu kita kenal dengan sumber energi utama. Sebenarnya hampir semua makanan itu bisa dibilang ada sedikit karbohidratnya ya. Walaupun kecil itu ada. Nah, karbohidrat itu ada 2 macam, Dok. Ada yang kompleks dan ada yang simpleks. Simple karbohidrat dan kompleks karbohidrat. Di sini saya mungkin yang di Instagram atau yang di radio tidak bisa melihat. Jadi kalau saya kasih tanda centang untuk yang kompleks, sedangkan yang simpleks itu dikasih tanda cross. Kenapa kita harus milih yang kompleks? Karena yang kompleks itu jelas, namanya juga kompleks ya. Tidak hanya terdiri dari glukosa, jadi di situ ada serat, bahkan di situ ada protein juga, walaupun kecil. Kemudian yang paling penting adalah serat, gitu. Dan karbohidratnya ada, gitu. Jadi dan ini lebih baik dibandingkan simple karbohidrat. Memang sebagai warga negara Indonesia, jadi kita kan memang kebiasaannya makan nasinya banyak banget ya, Dok. Dari kecil tuh pokoknya harus makan nasi. Kalau nggak makan nasi berarti belum makan. Ada yang makannya nasi doang. Iya, iya. Jadi kalau nggak makan nasi artinya belum makan. Padahal dia udah makan mie gitu. Nah, jadi seperti kita sudah terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat dan ternyata masyarakat mengetahui karbohidrat itu bahaya banget kalau berlebihan gitu, karena bisa dilihat simpel karbohidrat yang kita lihat sehari-hari, ada coklat, ada es krim, ada es teh manis, itu kan benar-benar mudah sekali didapat ya, Dok. Biskuit, kentang, French fries dan sebagainya, itu ada es krim, itu ternyata ada karbohidratnya dan simple, karena itu glukosa, istilahnya glukosa sebenarnya. Nah, sebenarnya itu yang dihindari. Sedangkan karbohidrat kompleks seperti roti gandum, kentang, jagung, itu nggak masalah gitu, bisa dikonsumsi
dan memang harus dikonsumsi. Kenapa? Karena ini tadi dia sebagai sumber energi utama yang tadi saya bilang bahwa dia sumber energi cepat. Jadi kalau kita ada apa ya yang membuat kita lari, misalnya lagi jalan, kemudian tiba-tiba mau naik bis dan bisnya tiba-tiba ternyata bisnya sudah datang, kita harus lari, Dok. Nah itu pakainya karbohidrat, bukan protein, bukan lemak, gitu loh. Kalau karbohidrat, bayangkan kalau nggak makan karbohidrat sama sekali, hanya makan ayam aja tuh, yang karbohidratnya kecil, pasti lemes tuh, Dok. Karena dia prosesnya tuh panjang, protein untuk menghasilkan energi itu panjang prosesnya, gitu loh. Sedangkan karbohidrat itu energi cepat, saat itu juga diperlukan, dia langsung keluar, langsung jadi, gitu. Nah, karbohidrat ini juga, yang tadi saya katakan, dia melindungi digunakannya protein dan yang lainnya. Selanjutnya protein, di sini saya mengatakan, di sini juga disebutkan protein itu juga sebagai sumber energi, gitu. Jadi, bisa sebagai sumber energi. Oleh karena itu, ada yang namanya diet keto ya, dengan low karbohidrat, itu dia menggunakan protein sebagai energi dan prosesnya panjang dan kemudian membutuhkan energi yang tinggi. Jadi untuk menghasilkan energi, dia dibutuhkan energi yang tinggi, harus dibongkar, harus ada prosesnya yang panjang, sehingga itu tadi orang pasti berat badannya akan turun. Karena untuk menghasilkan energi saja dibutuhkan proses yang panjang dengan membutuhkan energi yang lain, karena harus memecah si protein itu tadi menjadi asam amino dan kemudian jadi glukosa. Gitu loh. Nah, karbohidrat itu melindungi si protein ini supaya tidak digunakan untuk itu. Kenapa? Karena sebenarnya yang kita butuhkan protein itu untuk zat pengatur metabolisme, untuk bahan baku pembentuk sel, dan kemudian itu tadi untuk enzim membantu enzim pencernaan, kemudian antibodi dan sebagainya. Gitu, Dok. Nah, ini tadi masuk ke protein, di mana ada dua macam, ada yang nabati, ada yang hewani. Mungkin pasangan ya, terutama ya, nabati. Ya, ini untuk yang mungkin yang vegetarian ya, yang tidak bisa makan dari hewan bisa harus terpenuhi semua bentuk ini, atau mereka yang mengurangi yang lemak. Herbivora gitu ya, bagaimana? Iya benar. Herbivora itu. Kalau kita omnivora ya, kita omnivora. Protein hewani itu bagaimanapun, walaupun proteinnya tinggi, dengan nilai biologis yang tinggi, jadi gampang diserap dan untuk membentukkan otot yang terutama, itu juga ada lemaknya, Dok. Terutama dalam pengolahan. Karena kan kita nggak mungkin makan ayam nggak dimasak ya, dan tanpa minyak sama sekali itu nggak mungkin, ya kan? Iya. Nggak enak karena lemak itu sendiri. Untuk selanjutnya nih. Nah, ini dia lemak. Lemak itu ada memberi rasa dan tekstur makanan, gitu. Jadi memang makanan yang berminyak itu relatif lebih enak ya. Yeah. Karena memang fungsinya di situ. Dan lemak ini penyusun membran sel. Jadi memang dibutuhkan juga, bukannya dihindari. Kemudian dia juga membantu penyerapan vitamin larut lemak. Jadi vitamin ini ada A dan D yang sangat penting untuk imunitas atau daya tahan tubuh, begitu juga dengan E, itu membutuhkan lemak, Dok. Jadi memang tidak usah kemudian lemak disingkirkan, tapi tetap ada dalam. Kita memang perlu ya istilahnya. Ya betul, memang sendiri ya. Nah lemak itu terdiri dari berbagai macam. Jadi ada yang ini menunjukkan dari ikatan rangkap ya, Dok. Jadi rantai asam lemak itu ada yang tidak ada ikatan rangkapnya atau lemak jenuh, saturated fat. Kemudian ada yang ada ikatan rangkapnya, ada yang satu monounsaturated, dan ada juga yang ikatan rangkapnya lebih dari satu atau polyunsaturated fats. Nah, di sini saya cantrang yang monounsaturated kemudian polyunsaturated itu wajib dikonsumsi, sedangkan yang trans itu kalau bisa tidak dikonsumsi, sedangkan saturated itu terbatas. Pasti kemudian pertanyaannya trans itu apa gitu kan? Karena tadi saya tidak menerangkan. Trans fat itu jenis dari saturated fats, di mana ini menyangkut bentuk rantai asam lemak gitu. Jadi yang alami rantai asam lemak itu kan bentuknya cis, sedangkan apabila sudah ada pengolahan dia akan membentuk trans. Nah ini sama bahayanya
menyebabkan jadi mengganggu elastisitas dinding sel, sehingga pembuluh darah, pembuluh darah. jadi tidak jadi kaku dan sebagainya, kemudian menyebabkan sekarang kan banyak juga penyakitnya seperti stroke apa segala macam. macam. Itu aterosklerosis dan sebagainya. Jadi dia kalau plak-plak di pembuluh darah. Ya dok, gimana? Kalau kita bisa lihat di sini dok ya, mungkin kita sebutkan aja sama pendengar ya. Memang sebagian kan memang tidak bisa melihat mana. Kalau bisa kita lihat di sini, memang yang dianjurkan itu yang monounsaturated, mana monounsaturatednya sama polyunsaturatednya dok ya. Iya, dari yang dianjurkan adalah itu. Mungkin di sini saya bisa lihat dari slide dokter Adit sendiri bahwa seperti kacang-kacangan, minyak olive oil ya. Iya betul. Ya? Olive oil gitu ya, gandum. Bukan gandum ya ini apa? Kalau ininya? Iya, ini biji-bijian dok. Oh, biji-bijian, mungkin dari alpukat itu termasuk yang monounsaturatednya. Iya, jadi mengandung monounsaturated fat. Ya, kalau polyunsuratednya ya seperti minyak bunga matahari, ikan ya, seperti salmon gitu ya. Terus telur juga gimana nih dok? Istilahnya ada yang berpendapat kalau putihnya saja, tapi putih itu protein ya, istilahnya ya. Nah, di sini kuning telur pun masih dianjurkan ya, kalau begitu ya? Iya, kuning telur masih dianjurkan, tapi memang dalam jumlah yang terbatas dok. Gitu dok ya. Di situ mengandung kolesterol tinggi, namun juga mengandung vitamin D, mengandung DNA yang bisa untuk itu tadi regenerasi sel dan sebagainya itu. Jadi memang diperlukan kalau memang mau spesifik, kita bisa makan 1 kuning telur sehari. 1 kuning telur. 1 kuning telur ya. Wah, saya bisa ngamuk gitu dok. Nah, jadi oke. Kita mungkin kembali ke yang tadi sebelumnya ya, ke karbohidrat tadi. Di situ ada disebutkan juga. Saya pernah saya pernah mendengar suatu pembahasan begitu ya tentang nasi, terutama tentang nasi gitu ya. Istilahnya ini kalau dikaitkan dengan atlet ya. Jadi ini yang dibilang bahwa kalau dulu atlet Indonesia tuh atau Asia Tenggara yang memang kebanyakan mengkonsumsi nasi sebagai bahan pokoknya, itu memang tidak maksudnya cepet capek apa segala macam itu dikarenakan konsumsi nasi, dikarenakan memang pemecahan glukosanya itu istilahnya cepat seperti itu. Malah dianjurkan itu makannya seperti pasta, seperti itu, kentang, seperti itu. Yang mana di sini kalau disangkutkan malah agak berseberangan nih sama dari slide Anda ini, bahwa memang yang banyak nasi itu malah jadi kompleks carbs yang dianjurkan sekali gitu. Itu gimana dok? Jadi gini, ini nasi mungkin itu nasi putih ya dok. Jadi nasi itu sekarang bisa dikatakan nasi putih itu bisa masuk ke refined karbohidrat ya, karena dia sudah dimurnikan sedemikian rupa sampai warnanya juga sangat putih. Jadi nggak ada, saat itu udah nggak ada, sudah tidak ada. Yang dianjurkan itu sebenarnya nasi yang masih agak kecoklatan, yang nasi merah atau nasi coklat atau nasi hitam sekarang sedang tren juga itu, yang itu ya. Jadi masih seratnya itu masih ada. Sedangkan nasi gimana rasanya juga nggak enak loh ya. Mungkin bukan nggak enak ya, tapi kita nggak terbiasa aja ya. Terus dok. Kalau sudah terbiasa sebenarnya enak-enak aja sih, bisa lah. Gitu. Aja anggap nasi goreng gitu boleh ya kayaknya ya. Terus dok. Iya, jadi ya itu dia sih sebenarnya. Kalau lihat dari yang tadi dokter ceritakan, sebenarnya lebih ke karbohidrat kompleks gitu. Jadi karena dia lebih dianjurkan kentang, kemudian mungkin roti gandum gitu kan ya. Jadi tidak menyebutkan di sini juga tidak menyebutkan nasi putih ya, karena takutnya rancu sih dok. Ini kalau menurut saya sih bukan nasi putih, nasi yang memang kadar seratnya itu masih ada. Gitu.
masalah dia toleransi terhadap suatu makanan itu memang setiap orang berbeda-beda, personal juga. Jadi mungkin kalau dia ada ketidakcocokan itu bisa jadi sih. Gitu. Jadi metabolismenya berbeda. Gitu, Dok. Gitu ya. Jadi kalau bisa di ini ya mungkin ya memang sih memang paling baik ya adalah yang belum mengalami proses ya seperti nasi merah, nasi coklat, nasi hitam seperti itu. Itu adalah yang paling baik sebenarnya ya. Walaupun untuk konsumsi zaman sekarang ya yang beredar di tempat kita ya adalah nasi putih, dan itu yang anggapan sekarang yang anggapan sekarang yang merupakan bahan pokok utama dan asli itu adalah nasi putih tersebut, seperti itu. Oke. Sebelum mungkin dilanjutkan dengan Dokter Adit, saya mungkin halo Mas, ini di Radio Eljonnya ada pertanyaan dari ini. Halo? Ya. Ada pertanyaan dari pendengar? Kalau dari pendengar sih belum sih, Dok. Gimana? Oh, belum ada ya. Oke. Mungkin kalau yang ada yang dari Zoom bisa melambai ya, bukan melambai, bisa angkat tangan ya. Nanti akan saya persilakan untuk bertanya langsung sama Dokter Adit. Gitu. Dari ini juga belum ada. Silakan Dokter Adit dilanjutkan dulu. Oke, tadi kita sampai di lemak ya. Iya, di lemak tadi disebutkan. Nah, dari lemak ini ada polyunsaturated, di mana salah satu termasuk di dalamnya adalah omega 3. Omega 3 itu dalam penelitian begitu banyak, ternyata banyak manfaatnya, Dok, omega 3. Mungkin sudah sering dengar ya omega 3 mungkin berupa suplemen ya. Sebenarnya bisa didapatkan dari bahan makanan sumber, seperti di sini salmon yang paling tinggi, atau mungkin kalau ikan, kalau di Bangka itu ikan apa yang sering ya, Dok? Ikan kembung itu ada omega 3-nya. Kemudian ternyata juga ada di bahan sayur-sayuran, kemudian kacang merah, flaxseed, dan tadi minyak zaitun. Cuma masalahnya pengolahannya nih, Dok, seperti makan ikan gitu ya. Kita tahu ikan kan sebenarnya di Bangka yang dia ininya laut dan banyak ikan dengan sumber harusnya yang cukup, Dok ya. Ya, cuma masalahnya pengolahannya nih, Dok. Pengolahannya sesuai atau tidak gitu. Sebenarnya si omega 3 itu jadi bisa masuk apa enggak gitu loh, karena kalau digoreng, apalagi digoreng kering ya, Dok. Jadi bisa dikatakan si minyaknya itu sudah larut dalam minyak goreng di wajan yang kita goreng gitu loh. Jadi enggak yang itu mungkin yang menyebabkan tidak sesuai, dan si omega 3 ini yang sebenarnya sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk daya tahan tubuh karena dia bisa bersifat. Jadi konsumsinya sendiri kalau menurut Dokter Adit sendiri konsumsinya seperti apa? Kan kalau memang kalau digoreng ini mungkin pengolahannya. Pengolahannya ya. Kalau salmon kayak gitu kan, kalau salmon mungkin banyak yang nggak ngerti gitu, Dok, kalau di ini main goreng aja. Kebanyakan digoreng saya rasa. Gitu. Iya, sebenarnya dan sebenarnya saya pernah melihat beberapa, ini kebetulan omega 3 ini berkenaan juga dengan bidang saya ya. Omega 3 kan banyak untuk dimasukkan dalam ini ya, untuk perkembangan otak anak juga. Gitu. Oh iya betul. EPA DHA ya, Dok? EPA DHA-nya apa segala macam seperti itu. Jadi sebenarnya yang banyak juga masuk dalam tataran tertinggi itu juga sardin. Oh iya betul. Ikan sardin. Nah, tetapi memang sardin adalah ikan yang paling banyak dikalengkan. Otomatis ya mungkin saya rasa untuk di Bangka sendiri sebenarnya banyak ya untuk ikan sardin sendiri, untuk ikan yang dalam bentuk segarnya ya. Ya, nah cuman ya masyarakat terlanjur mengkonsumsinya, terlalu terkenal yang dengan kalengnya itu di dalam kaleng. Nah mungkin yang di situ udah nggak ada lagi, Dok ya, omega 3-nya, Dok ya.
mungkin sudah berkurang ya, mungkin sudah berkurang karena ya, prosesnya mungkin jauh kan juga. ya sudah dengan proses gimana kita tahu tadi termasuk polyunsaturated di mana ada ikatan rangkapnya itu dok. Ikatan rangkapnya itu sebenarnya yang bagus kan si rangkapnya itu, tapi begitu dia diproses dengan pengolahan makanan bisa lepas. Jadi memang asam lemak yang dengan ikatan rangkap baik itu tunggal maupun ganda itu sebenarnya sangat rentan oksidasi ya. Oksidasi itu sangat rentan sehingga mereka pasti disertai dengan adanya vitamin E. Jadi rata-rata bahan makanan sumber asam lemak yang apakah itu monounsaturated atau polyunsaturated itu juga mengandung vitamin E karena untuk melindungi oksidasi itu tadi. Tapi kita yang kemudian memanaskannya terlalu tinggi, apalagi digoreng, deep fried itu sudah sangat menghilangkan ikatan rangkap itu gitu loh. Gitu dok. Jadi memang sekarang sudah banyak mungkin susu atau suplementasi ya dok dari omega 3 yang memang penting dan kadang bisa menjadi pilihan tambahan suplementasi atau ya suplementasi untuk menambah dari kebutuhan nutrisi itu karena memang sangat penting gitu dan seperti yang tadi dokter katakan mungkin semua usia ya dok dari anak-anak sampai dengan orang dewasa jadi dia ada fungsinya sangat banyak sekali. Kalau di sini yang paling gampang adalah dia antiinflamasi gitu loh. Jadi dia dapat menekan si asam lemak jenuh yang kita konsumsi, menekan itu jadi efek samping atau efek negatif dari asam lemak jenuh yang kita konsumsi sehingga tidak menyebabkan penyakit. Yang paling mudahnya sih seperti itu. Jadi dia ada antiinflamasinya. Gitu. Itu tadi omega 3. Nah, jadi sudah karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian kita masuk ke mikronutrien, yaitu mineral dan vitamin, dok. Di sini saya banyak ya. Jadi sebenarnya dalam penelitian itu dikatakan bahwa ada vitamin yang berperan dalam fungsi kekebalan tubuh. Itu ada vitamin A, vitamin B6, kemudian B9 atau asam folat, B12, kemudian vitamin C, vitamin D, vitamin E, kemudian mineral, beberapa mineral, gitu. Nah, mau dibahas satu-satu atau mau langsung bertanya, dok? Mau dibahas mungkin satu-satu secara singkat aja, dok. Oke, secara cepat aja ya. Iya. Jadi vitamin A, vitamin A ini penting. Kebutuhannya sekitar 600 sampai 650. Yang paling sering kita temui sudah banyak dikonsumsi juga wortel. Wortel itu mengandung provitamin A. Jadi beta karoten yang nanti bisa diubah jadi vitamin A di dalam tubuh. Nah, tapi dia mengandung dalam 100 gramnya terdapat 16.000 ini dok. Ini sangat tinggi ya. Cuma kalau dia dimasak, itu agak berkurang dok. Jadi kalau mau yang baik itu mentah. Mentah ya. Di jus lah paling enggak. Ya, betul, bisa di jus. Jadi dicuci bersih, jangan lupa dicuci bersih, dikupas, kemudian bisa di jus. Kemudian di sini banyak ya, ada wortel, kemudian ada melon. Gampang didapat semua ya dok ya? Iya, ada brokoli, ada jeruk juga gitu loh. Nah, kemudian vitamin A tadi berguna untuk imun ya, jadi dia berpengaruh untuk kekebalan tubuh. Yang kedua B6. B6 ini yang paling mudah didapat itu dari apa nih dok? Daging ya, daging dari ikan atau daging ayam. Di sini ada tuna, kemudian juga ada alpukat juga mengandung vitamin B6. Nah ini sebenarnya sedikit ya dok, kebutuhannya hanya 1,3, 1,7 gitu. Jadi kita makan kacang aja kan nggak cuma 1-2 butir kan ya. 1 cup itu sudah bisa memenuhi kecil sih namanya 0,4, kemudian ditambah kita makan daging, ditambah kita makan alpukat, itu sebenarnya daging paling banyak lah ya. Ya, betul. Nah, kemudian ini B9 asam folat, ini sudah tidak aktif ya untuk dokter
dokter kandungan. Yang paling gampang itu apa dok? Edamame ya, tapi memang mungkin agak mahal ya dok. Brokoli Jepang dan ya, edamame. Iya, bayam itu juga mengandung asam folat B9. Pengolahannya gimana? Pengolahannya dia tidak terlalu terganggu, tapi untuk si bayam memang lebih baik tidak sampai mendidih ya. Jadi airnya tidak sampai mendidih, jadi hanya untuk sekedar panas kemudian dicelupkan kemudian langsung diangkat lagi. Gitu. Jadi jangan terlalu matang. Kemudian ini B12 itu ini juga gampang banget ya. seafood banyak di Bangka. Jadi bisa dapat mudah sekali. Kemudian vitamin C. Nah, ini yang paling terkenal ya, Dok. Sampai suplementasinya sampai banyak sekali dan orang borong di mana-mana vitamin C karena dipercaya dapat mencegah. Ini justru jeruk yang paling kecil, Dok ya? Iya, jadi memang dari jambu biji sebenarnya, jambu biji merah. Dari jambu biji ini nih, banyak ini. Jambu biji ini murah banget loh. Dibandingin jeruk sekarang yang bermacam-macam itu ya. Sekarang orang mindsetnya kan apa-apa itu kalau mau vitamin C ya jeruk gitu. Ya. Ini justru ini apa? Ini paprika ya? Iya paprika. Paprika. Nah, paprika justru banyak ini. Iya betul. Istilahnya banyak yang ini. Oke, lanjut dok. Nah, vitamin C ini memang kalau dari angka kecukupan gizi hanya 75-90 mg. Namun yang tadi saya sebutkan bahwa dari penelitian bisa dengan intake 200 mg per hari itu bisa menjaga daya tahan tubuh. Itu dok. Jadi memang bisa lebih tinggi dari ini. Ya mungkin satu buah ini sudah mencukupi ya dok, 200 mg satu buah jambu biji. Gitu kan, gampang sekali, nggak perlu suplementasi sebenarnya. Nah, selanjutnya vitamin D. Nah, ini juga sangat tren sekali vitamin D. Yang paling gampang vitamin D itu apa ya dok? Dari ikan itu banyak, kemudian telur kan makanan sehari-hari orang Indonesia ya. Telur itu ada vitamin D, bagian kuningnya juga ada. Kemudian dan satu lagi di sini saya tidak menyantumkan. Ini Instagramnya selesai ya dok? Nggak apa-apa itunya. Oke, kita lanjut ke Zoom terus ya. Jadi vitamin D ini selain itu juga berjemur dok, sinar matahari. Nah itu bisa mengaktifkan vitamin D yang ada di permukaan kulit, di dalam kulit, kemudian jadi bisa digunakan untuk metabolisme. Jadi dari D2 kemudian ke D3 gitu, dan kemudian pemenuhan makanannya dari yang tadi saya sebutkan, ada ikan, kemudian telur, bisa juga dengan susu yang difortifikasi. Fortifikasi itu ditambahkan. Begitu, kemudian vitamin E. Vitamin E ada dalam alpukat, kemudian brokoli, almond itu juga dibutuhkan karena dia bersifat antioksidan, sama dengan vitamin C juga antioksidan, dan dia melindungi antioksidan yang berubah menjadi oksidan menjadi antioksidan lagi. Gitu. Jadi ada sebenarnya mereka saling bekerja sama nih dok, dari vitamin C, vitamin E, beta karoten itu seperti tim gitu dok. Jadi saling melengkapi. Kemudian ini masuk ke mineral. Mineral yang pertama adalah zinc. Zinc itu mungkin banyak sebenarnya mudah sekali didapat dari seafood daging, kemudian daging sapi ya di sini. Kemudian ada juga yogurt dan sebagainya ya. Kemudian zinc ini tadi berfungsi untuk jadi dia membantu metabolisme gitu. Kemudian ini iron itu zat besi. Zat besi juga penting, sangat penting. Dia juga diperlukan untuk pembentukan hemoglobin. Zat makanan yang paling mudah zat besi itu apa ya? Hati sapi di sini ya. Hati ayam juga bisa, juga ada. Kemudian sarden ini tadi juga ternyata mengandung
zat besi yang banyak, dan telur ya yang mudah didapat. Kemudian daging sapi. Kemudian selanjutnya selenium. Selenium ini mungkin jarang disebutkan, tapi sebenarnya dia sangat berperan sebagai antioksidan. Jadi membantu proses antioksidan di dalam tubuh. Kemudian bahan makanan sumbernya bisa dari telur, bisa dari bayam. Kemudian yang selanjutnya magnesium. Magnesium ini juga kecil dibutuhkan dan ada dalam sayuran juga. Nah, yang terakhir adalah tembaga atau kuprum. Di sini juga sebenarnya bahan makanannya itu saja ya saya sebutkan tadi. Jadi ada di alpukat, ada di ikan. Sebenarnya ya dalam satu ini, maaf dok, mungkin di IG-nya bisa gabung dulu. Oh, oke. Oke. Ya. Oke. Sedemikian sudah dijelaskan ya ininya semuanya itu. Jadi kita kembali lagi pada project new normal, dok. Pada project new normal ini, istilahnya pada saat sekarang. Nah, kita kembali lagi. Menghadapi virus seperti ini. Orang kebanyakan sekarang ya istilahnya takut akan berat badannya naik gitu, oke? Yeah. Banyak kekhawatiran berat badan naik. Kedua, problemnya lagi harus sehat terus. Iya, betul. Kayak gitu loh, harus sehat terus karena takutnya malah kalau sakit gampang kena kayak gitu loh. Soalnya kita sekarang sistem pertahanan tuh cuma imun tubuh aja. Kalau kita mau kerja, kalau kita mau apa segala macam itu sistem imun tubuh. Yang sisanya nggak ada lagi. Jadi untuk menjaga sistem imun tubuh kita cukup bagus, cukup kuat, kita juga gizi ya harus bagus seperti itu. Tapi ada problem juga di situ. Sebagian takut gemuk lah, takut ini, takut apa, kayak gitu dok. Nah ini ya tadi sih sebenarnya udah dijelaskan secara ini ya. Cuman ringkesnya aja deh dok. Istilahnya apa ya? Okay. Jadi dari semua yang tadi saya sebutkan, makanan yang bisa dibilang jelimet ya, kalau mau dipikir-pikir, semuanya terdapat dalam isi piringku. Kalau mau yang tidak bisa melihat isi piringku bisa di-download dari Kemenkes ya. Jadi isi piringku itu isinya dari bahan makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, sayuran. Nah itu ada ukurannya tuh dok. Jadi nggak sembarangan bahan makanan pokoknya atau nasinya setengahnya piring sendiri ya. Biasanya kita kalau makan agak banyak ya. Jadi itu nasi tuh gede banyak dulu, nah kemudian si lauk pauknya di pinggir-pinggirnya aja gitu. Nah tidak seperti itu yang ada. Nah contohnya tuh seperti ini. Jadi dalam piring, nasinya hanya segitu dok, hanya apa itu ya? Hanya setumpah. Ya. Jadi benar-benar hanya satu genggam ya, satu genggam. Nah itu tuh. Itu nasinya kan juga nggak banyak kan? Tidak banyak. Kemudian proteinnya juga segitu besarnya. Kemudian sayurnya banyak ya. Jadi yang tadi yang kita obrol panjang lebar dari vitamin dan mineral tadi ada semua di sini dok. Di sayuran dan sayuran di sini ya, sayuran hijau dan sisi protein. Jadi bahan makanan pokoknya kecil. Nah, atau juga ini yang lebih sederhana, dari nasinya sedikit, kemudian ada ini kangkung ya, ini kangkung, kemudian ini bahan makanan, kurang jelas. Ini tahu mungkin ya, dan ini buahnya, pisang. Buahnya. Jadi sebenarnya kan bukan sesuatu yang harus mewah atau mahal ya dok. Jadi bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, semoga ya sepertinya. Dan ukurannya tertentu gitu. Jadi yang bikin berat badannya berlebih, yang pasti kenapa berat badannya bisa berlebih, kenapa bisa ada simpanan, karena aktivitas atau yang dikeluarin, kalori yang keluar itu lebih sedikit dok daripada yang masuk. Oleh karena itu ini tadi selain dari makanan kita juga perlu minuman. Dengan minum yang teratur,
mungkin tiap 2 jam kita minum, itu juga meningkatkan metabolisme, sehingga kalorinya tetap terpakai, juga membantu hidrasi ya, memperlancar pencernaan, mengontrol kalori, perawatan kulit. Nah, ini dia nih aktivitas fisik. Jadi berdasarkan dari 4 tadi kan sudah ada makan makanan yang beragam, gizi seimbang, kemudian pola hidup bersih, kemudian aktif dan berolahraga, aktivitas fisik. Di sini dianjurkan bahwa kita harus beraktivitas fisik itu minimal 150 menit per minggu. 150 menit per minggu. Jadi bisa dibagi tuh dalam minggu bisa 3 kali atau 5 kali. Kalau setiap hari sekitar 30 menit, jadi itu 5 hari kita berolahraga. Olahraganya kalau yang paling mudah itu jalan atau aerobik di rumah, pakai YouTube ya dok, atau bisa punya alat di rumah, atau skipping seperti ini, bisa juga bersepeda, atau apakah itu statis, apakah keluar rumah, asal berhati-hati ya, kalau keluar rumah jangan di kerumunan dan sebagainya. Gitu. Nah, selanjutnya yang juga dianjurkan adalah memantau berat badan. Ada suara dari mana? Fitri. Sorry, sebentar. Nggak ada yang aktif ini. Oh, sorry. Oke, silakan dok. Ya, yang terakhir adalah pantau berat badan. Gitu. Jadi, kalau berat badannya tidak berlebih, maksud saya tidak naik dari sebelum-sebelumnya, berarti memang sudah benar kalori yang dimakan sama dengan kalori yang dikeluarkan atau aktivitasnya sudah cukup. Tapi kalau ternyata dan tidak ada keluhan ya, tidak ada sakit, tidak ada keluhan lah, gitu. Tapi kalau ternyata kok berat badannya naik ya, atau bajunya kok lebih sempit ya, nah itu ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang harus ditambah gitu ya, bukan makanannya tentunya ya, dok ya. Harus dilihat ini lagi. Mungkin sudah menjawab pertanyaan juga. Ini ada yang pertanyaan, cuman ya saya rasa sih sama ya, yaitu di masa pandemi sebagian besar aktivitas di rumah, gimana menjaga badan tetap fit dengan pola makan yang sehat. Tadi udah jawab sekali. Nah, cuman ini ada pertanyaan lagi, dok. Ini mau tanya dari Ibu DJ Indah. Saat ini lagi diet sehat, pola hidup sehat dan olahraga rutin. Berat badan berkurangnya cuma sedikit dok, tapi lingkar tubuh sangat mengecil. Nah itu gimana? Maksudnya mungkin di sini itu sesuai nggak istilahnya ya? Berat badannya kok cuma turun dikit, cuman dia merasakan badannya kecil banget gitu loh. Nah, lebih kecil banget ya kayak gitu. Iya. Mungkin ini kalau wanita jadi happy ya kalau begini ya. Iya, sebenarnya kayak gitu. tidak perlu khawatir ya. Jadi happy gitu. Cuman mungkin ada kekhawatiran di satu sisi mungkin nanti dia takut sistem imunnya menurun gitu loh, dok. Oke. Ya, jadi gini. Ini kan mungkin secara kasar ya dari Kemenkes yang bisa dilakukan sehari-hari itu memantau berat badan gitu dengan ada kriteria-kriterianya seberapa besarnya dengan mengukur indeks massa tubuh. Tapi yang juga penting adalah komposisi tubuh dari massa otot, massa lemak, kemudian cairan di dalam tubuh itu seperti apa. Nah, yang terjadi apabila mungkin berat badannya kok turunnya nggak banyak, tapi bentuknya jadi lebih bagus ya. Sebenarnya lebih atau lingkar perutnya mengecil atau lingkar tangannya mengecil itu sebenarnya sesuatu yang diinginkan ya. Jadi mungkin yang terjadi adalah ototnya bertambah dok, ototnya bertambah. Jadi komposisi dari otot itu kan juga ada cairan. Karena dia olahraga mungkin, jadi ototnya juga nambah. Olahraga itu kan pemecahan si otot sehingga ada protein masuk kemudian dia membentuk otot baru gitu. Jadi ototnya jadi bertambah banyak, massa ototnya bertambah banyak, tapi lemaknya berkurang gitu loh. Dan lebih kencang pastinya gitu. Jadi ini yang mengapa yang menyebabkan lingkar-lingkar tubuh itu mengecil. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Kalau mau lihat yang lebih sebenarnya benar nggak sih
dietnya itu bisa memeriksakan dok, memeriksakan komposisi tubuh. Jadi ada alat yang bisa melihat komposisi tubuh kita dengan bioimpedance ya, bioimpedance analysis itu bisa mungkin yang paling sering di dokter gizi ya dok. Jadi ke dokter gizi gitu yang punya alat itu. Nah kalau di Bangka mungkin ada sebenarnya tuh dokter gizi di Bangka, tapi di Sungai Liat ya, bukan di Pangkal Pinang. Saya juga baru dapat informasi kemarin. Iya, ada dokter Sofika, itu juga teman saya, jadi bisa. Oh, Sofika itu dari yang tadi ya? Iya, mungkin ada ikut di Zoom ini ya. Di Zoom ya? Jadi bisa tuh konsultasi ke beliau, sebenarnya sudah benar belum komposisi tubuhnya, sudah benar belum. Kalau ternyata benar masa ototnya meningkat, masa lemaknya berkurang, dengan kemudian terjadi pengencangan di tubuh sehingga lingkar-lingkarnya berkurang, ya itu memang sudah benar dietnya. Jadi tidak usah khawatir. Kalau sudah begitu, justru imunnya insya Allah juga akan baik gitu. Gitu dok. Ya nanti kita ini kan ke dokter Sofika tadi ya. Belum kenalan sih sama saya dok. Kalau udah kenalan sama saya pasti saya ini. Oh ya, ini ada pertanyaan satu lagi nih dok. Ini sih, nah ini lebih spesifik nih dok ya. Iya. Nah, ini kayaknya dari dinyatakan sembuh dari COVID. Mungkin kembali. Dan dilakukan PCR-nya negatif. Kalau imun kita turun, ya mungkin dihubungkan dengan ini lagi aja dok ya, dengan gizi lagi ya. Kalau imunnya kan bisa menurun. Iya. Jadi setahu saya COVID ini bukan menjadi apabila sudah pernah tidak kemudian menjadi kebal ya. Jadi bisa kena lagi gitu dok. Jadi tetap bisa terinfeksi kembali, sehingga tetap harus menjaga imunitas gitu. Bagaimana caranya? Ya itu tadi yang saya sebutkan panjang lebar tadi ya, dengan 4 prinsip tadi gitu, dari makanan, pola hidup bersih, cuci tangan, social distancing, kemudian menjaga berat badan, aktivitas fisik, olahraga gitu dok. Ya, mungkin sedikit saya tambahkan sih, mengingat untuk COVID seperti ini sih, ya jujur saja sih, memang informasi yang didapatkan sekarang adalah memang belum maksimal untuk di semua lini ya. Jadi kita juga spekulasi kalau memang mengatakan oh iya ini pasti nggak bakal kena lagi, nggak bakal ini lagi. Nah itu sifatnya masih spekulasi seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya memang menjaga kesehatan kita dan melindungi diri kita gitu loh. Istilahnya sih untuk supaya kita kita tidak bisa menebak apakah setelah kita memang sudah punya positif COVID-19 berikutnya tidak bisa kena lagi, ya nggak bisa juga. Iya, belum sekarang ada, kayak gitu loh. Belum ada belum ada studi secara ininya tuh mungkin belum terbukti cukup lama lah. Mungkin baru dilakukan orang baru dengan lama penelitian yang tidak terlalu lama. Jadi juga nggak bisa kita jadikan sebagai suatu evidence base gitu loh. Jadi yang benar tadi ya istilahnya hanya bisa dilakukan seperti itu aja. Oke, dok, ini mungkin sebelum saya tutup nih dok, ini ada yang tanya lagi nih dok. Mungkin ya ini ya mungkin kalau kekurangannya kalau memang pembicaraan ini dilakukan oleh 2 dokter, jadi kesana-sananya juga jadi terlalu dokter gitu loh dok. Mungkin ada yang belum mengerti ini ya. Istilahnya dok, ini coba di WA nih dok. Saya dapatnya coba dipersingkat aja. Ini sarapannya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa. Tuh dok. Jadi udah menu ya, menu diet ya. Iya, istilahnya. Mungkin ya bisa bukan spesifik harus makan ini dok ya. Cuman ya memang mungkin istilahnya ya seperti kalau pagi itu lebih pada main menunya apa, kalau siang main menunya apa, begitu loh.
Oke, jadi mungkin untuk mudahnya bisa membayangkan apa ya. Jadi untuk sebenarnya tidak ada, yang pertama isi piringku sudah harus paham dulu nih. Jadi ada makanan pokok, ada lauk, ada buah-buahan, ada sayuran. Jadi dari ini sekali makan ya, bukan 24 jam. Jadi dalam sekali makan itu ada makanan pokoknya. Kalau sarapan mungkin gini deh, sarapan yang paling gampang itu apa sih yang paling gampang? Bubur. Bubur ya yang paling banyak. Tapi buburnya tidak sebanyak itu. Buburnya mungkin setengahnya, ayamnya yang ditambah, kemudian sayurannya. Nah, bubur itu tidak ada sayuran ya. Jadi bisa ditambah apakah kita makan buah-buahan lebih banyak atau mungkin sayurannya ikut di jus dengan buah. Itu. Atau misalnya nasi, saya maunya nasi dok, nasi sama telur ceplok, kemudian tapi harus ada sayurnya. Jadi sayurnya apakah sayur kangkung atau kemudian ditambah buah pisang gitu. Atau nanti buahnya agak lama, jadi agak 1 jam kemudian ada snack. Nah itu jadi buah, apakah jus pepaya atau mungkin buah potong itu bisa. Nah, kemudian makan siangnya bisa yang tadi saya tampilkan dok, apakah itu nasi, kemudian ada sayur kangkung, kemudian dengan ikan balado ditumis, kemudian ada orek tempe misalnya. Nah, kemudian ada buahnya jeruk atau pisang, itu bisa atau semangka atau pepaya juga bisa. Nah, nanti makan malamnya sama lagi dok, kalau mau sama juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi semuanya itu ada gitu loh. Jadi ada karbohidrat, ada sayuran, ada protein, dan buah. Jadi sebenarnya tidak kemudian harus berbeda-beda masaknya, harus berkali-kali. Tidak begitu, tapi setiap hari kalau bisa diusahakan berganti. Itu ya yang gampang. Oke, ini Mas Uki dari radionya ada pertanyaan? Halo? Ya, halo. Ya, ada pertanyaan dari radionya? Kalau dari radio sih paling ada satu nih dok. Bisa nggak sih dijelasin, ada yang nanya nih tentang istilah defisit kalori nih dok buat yang pengen diet kayak gitu kan. Itu gimana sih supaya caranya bisa defisit kalori gitu untuk menjaga berat badan gitu. Apakah sama kayak isi piringku, menunya isi piringku atau gimana dok kayak gitu. Yang di Zoom juga kalau ini ya silakan di raise hand. Nanti saya ini ya silakan Dokter Adit. Defisit kalori. Oke, jadi defisit kalori itu berarti kan kalorinya lebih sedikit ya dok dibanding jadi yang dikeluarkan itu lebih banyak dibandingkan yang masuk. Jadi terjadi defisit kalori sehingga memang terjadi penurunan berat badan. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa ada yang masuk, ada yang keluar. Yang masuk itu makanan, yang keluar bisa berupa aktivitas fisik, atau dengan aktivitas pekerjaan, berpikir, dan sebagainya, itu juga butuh kalori. Jadi kalau mau defisit ya, berarti yang masuk harus lebih dikit ya. Makanannya mungkin dibanding, jadi ada pengukuran kalau kita ya, dia sebenarnya kebutuhan basalnya seberapa besar kalorinya. Nah, itu dikurangi dari itu. Jadi kalau biasa makan ini sekitar 1 genggam, bisa dikurangi dok, jadi setengahnya nasinya, atau 1/4-nya. Gitu. Nah, yang pasti lemaknya dikurangi, karena lemak itu kalorinya tinggi, protein tetap ada karena penting. Penggunaan minyak dikurangi sampai tidak ada. Jadi jangan digoreng, bolehnya ditumis atau dipepes. Jadi kalorinya lebih kecil. Dan sayurnya itu bisa memenuhi mungkin setengah dari piring ini, dok. Gitu. Jadi lebih banyak seratnya, lebih banyak sayurnya dibandingkan makanan pokoknya daripada nasinya gitu. Dan nasinya tadi mungkin bisa memilih yang seratnya lebih tinggi, jadi kalorinya lebih kecil. Jadi bisa dari pemilihannya. Gitu. Jadi tetap makan 3 kali, pagi, siang, sore, tapi jumlahnya sedikit dan aktivitasnya ditambah.
Jadi kalorinya dibakar atau dikeluarkan lebih banyak dengan aktivitas yang ditambah itu olahraga. Kalau yang normal mungkin 150, mungkin ini bisa ditambah jadi lebih dari itu. Gitu, Dok. Jadi itu intinya sih penambahan itu tadi ya, kalori yang masuk kemudian dengan yang keluar itu lebih harus sama, harus seimbang. Kalau mau lebih jadi defisit ya berarti yang dikeluarkan harus lebih besar. Gitu. Tapi harus tetap lengkap gitu, tetap gizi seimbang, tapi kalorinya kecil. Gitu, Dok. Oke. Halo Mas Uki, nggak ada lagi? Oke, udah habis sepertinya, Dok. Oke, Oke, ini juga sepertinya sudah lebih dari 1 jam ya kita ya. Udah ngambil sekian orang ini. Ya nggak apa-apa. Mungkin ini sangat seru sekali ya, sangat ini sekali. Memang informasinya sangat dibutuhkan ya. Kalau pada saat sekarang ini, pada saat new normal ini, informasi seperti ini sendiri sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, seperti kata saya tadi sudah bingung semua. Sekarang mesti kayak gimana? Tapi kita dipaksa untuk mulai berdamai ini dengan keadaan kayak gitu ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari keseluruhan ini adalah yang ada sekarang ini ada yang penting adalah gizi yang seimbang ya di sini ya Dok ya. Tadi ya lalu didukung juga dengan diikuti juga dengan olahraga kayak gitu ya, asupan cairan yang baik kayak gitu, hindari stres yang berlebih, istirahat dan tidur yang cukup, dan tetap berpikir secara positif dan berdoa, itu yang paling penting ya saat sekarang ini. Oke, mungkin program Dr. Yos pada sore hari ini bisa kita akhiri dulu ya. Ini sudah panjang lebar ini, diiniin banget. Nah, nanti mungkin untuk lebih lanjut ya, saya rasa saat sekarang orang harus lebih cermat dan temui dokter Anda gitu loh. Kalau memang mau meningkatkan tingkat kualitas dari gizinya dan juga dengan kehidupan juga dengan aktivitas yang lain, temui dokter gizinya. Tuh, kalau untuk yang di Bangka tuh sudah ada tuh. Nah, ya, tadi Dokter Sofika gitu loh. Ini endorse ya, Dok ya? Waduh, ini Dokter Sofika harus kenalan nih sama saya nih. Ini nih. Oke. Oke lah, kalau demikian saya rasa kesan dan pesan ini saya rasa nggak usah lagi dari Dokter Adit. Semuanya udah dijelaskan sama Dokter Adit itu secara nggak ada celahnya dari tadi ya. Jadi ya oke, kita sudahi pada sore hari ini. Dokter Adit, terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih. Ya, oke, para sahabat Eljon, Mas Uki, semuanya saya kembalikan ke Mas Uki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Dr. Yoza dan Dr. Adit atas yang bermanfaat pada sore hari ini. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi ya di episode